Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang menjelaskan tentang sejarah, sifat-sifat fisik dan mekanik, aplikasi atau pemakaian bahan dalam industri, dan informasi lainnya. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ilyas Nababan. Nama saya Dayana Fatin Zahra. Nama saya Adelia Kholidah Sirait. Nama saya Endang Manurung. Nama saya Mazmur Stefanus Tarigan. Berikut video penjelasannya yang telah kami sediakan. Mari kita saksikan. Sejarah dan mekanika teknik mesin. Sejarah teknik mekanik. Teknik mesin atau teknik mekanik adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Ilmu ini membutuhkan pengertian mendalam atas konsep utama dari cabang ilmu mekanika, kinematika, teknik material, termodinamika, dan energi. Ahli atau pakar dari teknik mesin biasanya disebut sebagai insinyur atau teknik mesin, yang memanfaatkan pengertian atas ilmu teknik ini dalam mendesain dan menganalisis pembuatan kendaraan, pesawat, pabrik industri, peralatan dan mesin industri, dan lainnya sebagainya. Aplikasi ilmu mekanika ditemukan dalam catatan masyarakat kuno dan abad pertengahan di seluruh dunia. Di Yunani kuno, karya-karya Archimedes pada 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi sangat dipengaruhi mekanika dalam tradisi barat, dan Heron dari Alexandria pada 10 sampai 70 Masehi menciptakan mesin uap pertama. Di Cina, Zheng Heng pada 78 sampai 139 Masehi merombak jam air dan menemukan seismometer. Dan Majun pada 200 sampai 265 Masehi menciptakan sebuah kereta dengan roda gigi diferensial. Selanjutnya, siapa penemu teknik mesin? Dialah Al-Jazari pada 1136 Masehi sampai 1206 Masehi, ilmuwan muslim terkemuka yang didaulat dunia sebagai bapak teknik modern. Selanjutnya, insinyur yang juga diapuk sebagai bapak perintis robot itu juga dikenal dunia sebagai peletak sejarah teknologi modern. Penemu berbagai peralatan teknologi itu bernama lengkap Al-Shaikh Rais Al-Amal Badi Al-Jaman Abu Al-Ij Ibn Ismail Ibn Al-Rajaj Al-Jazari. Namanya mengguncang jagat teknologi dunia lewat kitabnya yang fenomenal berjudul Al-Jami Bain al-ilm wa al-amal, al-nafi fi sinaat, al-hiya, iktisar dan panduan membuat berbagai mesin mekanik. Inilah risalah paling penting dalam tradisi teknik mesin Islam, juga dunia. Lewat karyanya itu, Al-Jazari juga telah meletakkan dasar kerja dalam sejarah teknologi. Sekian penjelasan dari sejarah teknik mekanik. Terima kasih. Sejarah pengembangan superalloys. Akhir abad ke-20 merupakan periode di mana pengembangan paduan dan proses metalurgi menyebabkan kemampuan superalloy mengalami kemajuan yang cukup dramatis. Meskipun pengembangan berikutnya sangat aktif dilakukan, namun penting untuk mencatat apa yang terjadi di periode tersebut. Evaluasi kemampuan superalloy pada temperatur tinggi sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1940-an yang menyatakan jenis paduan dan proses. Ukuran kemampuan superalloy yang dikembangkan yaitu dalam hal temperatur yang menyebabkan superalloy patah dalam waktu minimum 1000 jam pada tegangan 137 MPa. Terlihat bahwa bila turbin generasi pertama yang dibuat dalam bentuk Rock May-High hot forging dari ingot memiliki ketahanan perayapan yang relatif rendah. Teknologi vacuum induction yang diperkenalkan pada tahun 1950-an melahirkan generasi cast superalloy, yaitu pembuatan melalui pengecoran dari paduan yang dilebur menggunakan tanur induksi dalam keadaan vakum yang memberikan paduan yang bersih. Berbeda dengan perpaduan super yang dibuat secara Rock yang memberikan struktur mikro seragam. Dalam
produk pengecoran menggunakan teknik investment casting memberikan struktur dendritik yang polikristalin. Dengan pengecoran maka kontrol terhadap penguatan batas butir menjadi lebih bulk, yaitu diantaranya dengan pembentukan partikel I-karbida dan dispersi unsur-unsur yang outsize seperti Zr dan Bi sepanjang batas butir, sehingga ketahanan parafen menjadi meningkat. Sifat-sifat fisik paduan nikel superalloy. Pengertian dari sifat fisik adalah material yang bukan disebabkan oleh pembebanan seperti pengaruh pemanasan, pendinginan, dan pengaruh arus listrik yang lebih mengarah pada struktur material. Contohnya, temperatur cair, konduktivitas panas, dan panas spesifikasi. Selanjutnya, sifat fisik superalloy nikel. Yang pertama memiliki struktur FCC atau Face Center Cubic. Yang kedua, superalloy nikel memiliki titik leleh pada 1400 derajat Celcius dan memiliki titik didih pada suhu 2913 derajat Celcius. Selanjutnya, memiliki kemampuan menahan beban untuk waktu yang lama, serta ketahanan terhadap lingkungan yang oksidatif dan korosif. Tahan korosi dalam air maupun air laut. Sifat fisik superalloy besi. Yang pertama, superalloy berbasis besi berevolusi dari baja tahan karat austenitic. Kelompok superalloy besi memiliki kekuatan pada temperatur tinggi yang paling rendah di antara ketiga kelompok superalloy. FCC matriks tertutup dikemas dengan baik solid solusi pengerasan elemen pembentuk endapan. Nilai titik leleh besi berada pada nilai sebesar 1538 derajat Celcius dan memiliki titik didih pada suhu 2862 derajat Celcius, serta memiliki kemampuan menahan beban untuk waktu yang lama, memiliki harga jual bahan yang murah daripada paduan superalloy yang lain. Pada umumnya, mengandung 32-67% besi. Sifat fisik superalloy kobalt. Yang pertama, superalloy kobalt tidak sekuat superalloy berbasis nikel, tetapi mampu mempertahankan kekuatan pada suhu yang lebih tinggi. Superalloy kobalt memiliki titik leleh pada suhu 1495 derajat Celcius dan memiliki titik didih pada suhu 2870 derajat Celcius. Karakteristik dengan larutan padat diperkuat dengan austenitic atau FCC, serta memiliki kemampuan las yang lebih baik dan tahan panas daripada paduan nikel. Kobalt juga memiliki kemampuan untuk dilebur di udara atau argon dan cenderung untuk mengedapkan yang tidak diinginkan seperti pelat dan fase TCP. Sekian sifat fisik paduan nikel dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sifat-sifat mekanik. Sifat mekanik adalah kemampuan suatu bahan, tentunya juga komponen yang terbuat dari bahan tersebut, untuk menerima beban, gaya, energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut. Sifat mekanik bahan adalah hubungan antara respons atau deformasi bahan terhadap beban yang bekerja. Sifat mekanik berkaitan dengan kekuatan, kekerasan, keuletan, dan kekakuan. Adapun tujuan pengujian mekanik suatu logam yakni dengan percobaan-percobaan yang dilakukan terhadap suatu logam untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjukkan sifat-sifat mekanik logam tersebut. Menurut elemen matriks, itu dibagi menjadi superalloy berbasis kobalt atau Co, berbasis nikel atau Ni, berbasis Fe atau Besi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat mekanik superalloy besi atau disingkat dengan Fe.
Antara lain, 1. Suhu layanan superalloy Fe hanya dapat mencapai 750 sampai 780 derajat Celcius secara umum. Selanjutnya, superalloy berbasis besi juga bisa disebut baja paduan tahan panas yang menambahkan sejumlah kecil Ni, Cr, dan elemen paduan lainnya berdasarkan Fe. 3. Baja paduan penahan panas dapat dibagi menjadi baja penolak panas martensite, austenite, perlite, dan ferrite sesuai dengan persyaratan normalisasi. Yang kedua, sifat-sifat mekanik superalloy berbasis kobalt atau Co. Antara lain, 1. Memiliki ketahanan panas yang lebih baik. 2. Rasio produksi kobaltnya lebih sedikit sehingga sulit untuk diproses. Selanjutnya, biasanya digunakan untuk bagian dalam kondisi suhu tinggi antara 600 sampai 1000 derajat Celcius. Selanjutnya, memiliki suhu tinggi di bawah tekanan kompleks yang ekstrim untuk waktu yang lama, seperti pisau, kerja mesin aero, cakram turbin, bagian ujung panas, dan dari ruang bakar dan aero mesin. Yang terakhir, untuk mendapatkan ketahanan panas yang lebih baik, elemen seperti W, Mo, titanium, aluminium, dan kobalt harus ditambahkan dalam persiapan dalam kondisi umum untuk memastikan ketahanan termal dan kelelahan yang superior. Yang ketiga, adapun sifat-sifat mekanik superalloy nikel atau Ni. Antara lain, 1. Mengandung 50% atau lebih banyak nikel dan larutan padat serta perawatan penuaan. Yang kedua, dapat meningkatkan ketahanan mulur dan tekanan serta kekuatan luluh. Yang ketiga, superalloy berbasis nikel jauh lebih banyak daripada superalloy berbasis kobalt. Yang keempat, paduan super yang unsur dominannya berupa nikel, paduannya mengandung 10-20% Cr, 5-10% Co, 8% maksimum aluminium dan titanium, serta sejumlah kecil boron, zirconium, dan karbon. Selanjutnya, dapat membentuk endapan yang merata, stabil, ulet, tangguh, dan tahan terhadap suhu tinggi. Dan yang terakhir, dapat mempengaruhi sifat keras, kelihatan, tahan api, panas, dan asam. Tentang pengaplikasian atau penggunaan superalloy kobalt, superalloy besi, superalloy nikel. Superalloy berbasis kobalt, paduan tempa berbasis kobalt seperti superalloy lain tidak diperkuat dengan tidak logis, memerintahkan endapan. Sebaliknya, karakteristik dengan larutan padat diperkuat austenitic atau FCC, mengacu pada di mana sejumlah kecil karbida didistribusikan. Kobalt mengkristal dalam struktur HCP di bawah 417 derajat Celcius. Pada suhu yang lebih tinggi berubah menjadi FCC. Untuk menghindari transformasi ini, hampir semua paduan berbasis kobalt dipadukan dengan nikel dalam rangka untuk menstabilkan struktur FCC antara suhu kamar dan titik leleh. Paduan berbasis kobalt menampilkan keunggulan dalam ketahanan korosi pada suhu tinggi. Mungkin konsekuensi dari isi kromium jauh lebih tinggi yang merupakan ciri khas dari paduan ini. Paduan berbasis kobalt umumnya menunjukkan kemampuan las yang lebih baik dan tahan panas daripada paduan berbasis nikel. Keuntungan lain dari paduan berbasis kobalt adalah kemampuan untuk dilebur di udara atau argon. Berbeda dengan pencairan vakum diperlukan untuk paduan berbasis nikel dan berbasis besi nikel yang mengandung logam reaktif, aluminium, dan titanium. Namun tidak seperti paduan berbasis nikel yang memiliki toleransi yang tinggi untuk elemen paduan dalam larutan padat. Paduan berbasis kobalt lebih cenderung untuk mengendapkan tidak diinginkan seperti pelat dan fase TCP. Hampir semua superalloy berbasis kobalt didasarkan pada matriks FCC diperoleh dengan paduan Ni 10% atau lebih. Besi, mangan, dan penambahan karbon juga menstabilkan fase FCC, sedangkan nikel dan besi tambahan meningkatkan kemampuan kerja.
Sebaliknya, cenderung HCP menstabilkan unsur-unsur lain, seperti tungsten ditambah untuk penguatan larutan padat dan kromium, ditambah terutama untuk oksidasi dan ketahanan korosi panas, peningkatan oksidasi dan ketahanan korosi dengan 5% ber-Al telah dicatat dalam beberapa superalloy berbasis kobalt. Superalloy berbasis besi. Superalloy berbasis besi berevolusi dari baja tahan karat austenitik dan didasarkan pada prinsip menggabungkan FCC matriks tertutup dikemas dengan dalam banyak kasus baik solid solusi pengerasan dan elemen pembentukan endapan. Matriks austenitik didasarkan pada nikel dan besi dengan setidaknya 25% Ni diperlukan untuk menstabilkan fase FCC. Elemen paduan lain seperti kromium partisi terutama untuk austenit untuk solid solusi pengerasan. Elemen-elemen yang partisi untuk batas butir seperti boron dan zirkonium melakukan fungsi yang sama dengan yang terjadi pada paduan nikel dasar, yaitu fraktur batas butir ditekan dalam kondisi pecah krip mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam kehidupan pecah. Superalloy berbasis nikel. Nikel merupakan unsur kelima yang paling berlimpah di bumi. Nomor atomnya adalah 28 dan termasuk blok D logam transisi, yaitu terletak di samping besi dan kobalt. Nikel memiliki struktur kristal kubik berpusat muka FCC. Nikel memiliki kepadatan sebesar 8.907 km per kilogram per meter kubik. Sebagian besar paduan berbasis nikel mengandung 10-20% Cr hingga 8% Al dan Ti, 5-10% Co dan sejumlah kecil B, Zr dan penambahan umum C. Tambahan lainnya adalah Mo, W, Ta, Hf, dan Nb. Sering masih disebut sebagai kolumbium, meskipun nama niobium diadopsi oleh International Union of Murni dan terapan kimia pada tahun 1950 setelah lebih dari 100 tahun kontroversi. Aplikasi superalloy cakram turbin atau turbine disk. Cakram turbin adalah di antara yang paling penting dari komponen dalam aeroengine tersebut. Untuk menempatkan ini dalam perspektif mempertimbangkan sipil modern, gas turbofan seperti Trent 800 cakram turbin mewakili sekitar 20% dari berat total dan rekening biaya mereka untuk sekitar 10% dari nilai mesin pada saat masuk ke layanan. Untuk mesin militer seperti EJ200, angka-angka lebih dekat 5% dan 25%. Fungsi utama dari cakram turbin adalah untuk memberikan fixturing untuk pisau turbin yang terletak di aliran gas, dari mana energi mekanik diekstraksi. Perakitan lengkap cakram dan pisau kemudian mampu mengirimkan daya ke bagian kipas dan kompresor. Melalui poros yang berjalan di sepanjang hampir panjang lengkap mesin. Selama tahap desain geometri mereka harus dioptimalkan dengan menyeimbangkan tuntutan bersaing, minimalisasi berat, stabilitas dimensi, dan integritas mekanik. Jadi, mitigasi risiko dengan strategi disk sleeping yang tepat sangat penting karena disk failure mewakili bahaya yang berpotensi fatal pada pesawat dan penghuninya. Kerusakan metalurgi akibat kelelahan selama pelayanan dan percepatannya karena oksidasi atau kondisi karena itu harus diukur dan diprediksi. Sehingga setiap disk ditarik dari layanan setelah jumlah yang ditentukan dari siklus take-off atau landing yang dikenal sebagai kehidupan kerja yang aman. Untuk meyakinkan diri dari sifat-sifat yang dibutuhkan dari paduan disk turbin, itu adalah instruktif untuk mempertimbangkan kondisi operasi yang dialami oleh tekanan tinggi khas
HP Dix turbin. Pisau turbin HP proyek langsung ke dalam aliran gas lebih dari 1550 derajat Celcius, menyebabkan suhu di tepi dari Dix turbin untuk mendekati 650 derajat Celcius atau lebih selama layanan. Kecepatan rotasi yang sangat signifikan, nilai yang tepat cenderung meningkatkan karena diameter Dix menurun. Untuk mesin tren 10.500 putaran per menit khas, sementara untuk mesin helikopter angkanya mungkin lebih dari 4 kali ini. Akibatnya tekanan mekanis yang dihasilkan di wilayah bor dapat mencapai 1000 MPa selama take off, yaitu mereka dapat melebihi kekuatan luluh tarik uniaksial material. Tegangan yang lebih tinggi akan hadir dalam kondisi overspeed yang muncul jika poros gagal, kemungkinan teoritis yang harus diakui dalam proses desain. Sekian presentasi dari saya, Dayana Fatin Zahra. Berikut video penjelasan dari kami. Semoga video penjelasannya bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ada anak main ke kali, anak ini bawa kue setoples. Saya tutup ya presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses.